Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita semuanya merenungkan firman Tuhan tentang waktu, ya. Waktu itu untuk semua manusia yang hidup di dunia ini memiliki waktu, termasuk saya, saudara semuanya, ya. Nah, di dalam Efesus 5 ayat 16 berkata, pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Ya, kalau di dalam bahasa Inggris disebutkan pergunakanlah waktu itu ditulis redeem, ya, yaitu menebus waktu. Ya, waktu yang sudah berlalu dengan habis begitu saja, mari ditebus, ya, artinya seperti itu, ya. Nah, kalau dikatakan di sini setiap orang diberi waktu dalam hidup itu, ya. Lalu bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada, ya? Kadang-kadang kita berkata, bisa berani-berani manusia berkata, aku tidak punya waktu, ya. Waduh, itu berbahaya, saudara, ya. Aku tidak punya waktu, ya, tidak ada kesempatan, terlalu sibuk dan lain-lain. Hanya alasan, ya, sebetulnya itu tidak benar, saudara, ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, Musa berdoa, dia berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, ya. Musa berkata seperti itu, sehingga kami memiliki hati yang mengerti apa kehendak Tuhan. Itu Musa yang berkata, ya. Tapi Paulus juga berkata di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 16, dia katakan apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi hendaklah menjadi arif, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dikatakan hari yang jahat bagaimana, saudara? Ya, hari-hari ini dikatakan jahat itu bagaimana? Firman Tuhan berkata, orang banyak mencintai dirinya sendiri, ya. Mencintai dirinya sendiri, memikirkan dirinya, kepentingan diri sendiri, ya. Semuanya pokok aku sudah, ya. Itu juga dikatakan hari yang jahat itu adalah orang cinta uang. Kalau tidak ada uang, waduh, Tuhan tidak cinta saya. Kalau keperluan uang kurang, waduh, Tuhan, mana Tuhan? Nah, itulah, ya, berbahaya, ya, saudara. Jangan seperti itu. Saya pernah membaca seperti ini, ya. Konsep dunia itu mengatakan tentang waktu. Waktu itu seperti berputar begitu, ya, berputar, nanti di atas, nanti ke bawah, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi ada naik turunnya, ada kadang senang, ada susah. Konsep dunia, ya. Tetapi konsep Alkitab dikatakan waktu itu tidak akan kembali. Tidak akan kembali, ya, kembali walaupun dikatakan, oh, ini nanti kapan-kapan saja bisa, besok bisa. Memang waktunya seperti sama, tapi kesempatannya berbeda, saudara. Tidak akan sama, ya. Jadi waktu itu tidak akan kembali lagi, terus berjalan. Waktu itu terus berjalan, ya. Beda, ya, saudara. Lalu dikatakan kalau konsep dunia, waktu itu adalah uang. Time is money. Waktu itu adalah uang, ya. Tetapi firman Tuhan katakan waktu itu adalah pemberian Allah. Kalau Tuhan memberi, Tuhan juga mencukupi semuanya. Entah caranya bagaimana, kalau Allah yang memberi, Allah juga yang memberkati, ya. Nah, jadi perlunya kita
Mari menebus waktu yang ada. Menebus waktu yaitu mengembalikan waktu yang Tuhan sudah berikan untuk kita kerjakan waktu itu untuk memuliakan Tuhan. Masih ada kesempatan, saudara. Masih ada kesempatan. Jangan ragu-ragu, kembali pada Tuhan. Aku masih diberikan kesempatan, ya. Nah, tadi Musa, Paulus berkata itu. Daud berkata apa? Daud berkata di dalam Mazmur 39 ayat 5 sampai 7, beritahukanlah kapan ajalku, supaya aku tahu betapa pendeknya hidupku, betapa singkat kau tentukan umurku. Sungguh manusia itu seperti hembusan nafas saja. Ya, Daud berkata seperti itu. Yakobus, ya, surat Yakobus mengatakan seperti apa? Yakobus 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Ya, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Jadi singkat, manusia itu singkat. Musa mengatakan, ajar kami untuk menghitung hari-hari kami. Umur manusia 70 tahun, kalau dia kuat 80 tahun. Dan selebihnya dari itu, apa yang kita banggakan, yang kita rasakan kuat, semuanya sia-sia. Apa benar? Nyatanya benar, saudara. Ya, kekuatan bisa merosot. Usia sudah, ya, sudah lebih, ya, 60 lebih, sudah terasa capek. 70, 80, tapi semua itu adalah karunia Tuhan, ya. Kita pergunakan dengan bijaksana supaya kita tidak kelewatan waktu Tuhan datang, lawatan Tuhan, ya. Sebagai ayat yang terakhir, saya ingin membacakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, ya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 dikatakan, ya, saudara, katakan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah sejak dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu memberikan kekekalan dalam hati manusia. Itu ada sesuatu yang kekal, yang dia bisa langgeng, dia bisa luar biasa puas, ya. Kalau apa? Kalau hidup itu ditempati oleh Allah sendiri. Waktu-waktu yang kita hadapi, waktu-waktu yang kita punya itu, kita menempatkan Tuhan ada di dalam hati, ya. Tidak meninggalkan Tuhan, melepaskan Tuhan, tidak, tetapi menyambut Dia. Mari masuk di dalam hatiku, Tuhan, ya. Itu, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami, tidak mengerti, tidak terpikirkan. Manusia tidak menyelami apa yang dilakukan Allah, ya. Tuhan mau kita mengerti, saudara. Dia memberikan waktu kepada kita. Dia mau kita itu menggunakan waktu yang ada untuk menghitung hari-hari yang kita lalui, yang kita lewati, supaya kita bijaksana, supaya kita bijak, mengerti, arif, saudara, ya. Mari kita berdoa, minta kemurahan Tuhan. Kalau ada hal yang membuat kita buta, tidak mengerti, tidak bijak,
kita minta Roh Kudus datanglah di dalam hatiku. Aku mau, ya, aku mau bersekutu dengan Engkau. Aku mau menggunakan waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan, menebus waktu yang sudah tergadaikan dengan sia-sia. Tuhan sudah datang ke dunia untuk menebus kita dan kita dibebaskan. Kita pakai waktu yang ada untuk memuliakan Tuhan. Ya, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Allah. Engkau baik, Engkau sangat mengerti dan peduli akan keadaan hidup kami manusia. Kalau Engkau memberikan kesempatan, kami mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Mari Roh Kudus berikan kemurahan kepada kami semuanya untuk kami menggunakan dengan bijak waktu yang ada ini. Karena hidup kami dibatasi oleh waktu dan kesempatan yang masih ada hari ini. Saat kami mendengar firman-Mu, kami menerima panggilan-Mu. Ucap syukur, kami terima Yesus Kristus, kami undang Yesus ada di dalam hati ini untuk memerintah hidup ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.